Ya, yang salah satu menurut gua nih ya pribadi, ya FN memang bukan serikat buruh. Jadinya ya organ gerakan, orang mobilisasi mingguan kok. Ya yang gua lihat kan waktu itu buruh Elin sampai ditinggal pengusahanya tiap minggu aksi. Bisa keluar pabrik, sakti juga ini gua bilang. Tapi kan akhirnya ya tinggal kabur pengusahanya. Kan buruhnya juga yang kena aja. Ya itu yang dibilang asik ikut demo-demo di mana-mana ya. Kan demo apa aja kan kita udah jalan, tinggal demo bayar kan ya, nggak pernah kita jalanin kan. Tapi demo apapun kan kita ikutin. Iya. Mau demo yang ini, isu ini, isu itu. Itu sebenarnya FNPBI di saat itu, di saat besar-besarnya FNPBI, kalau kita mampu, kita sepakat bersama ya, mempertahankan sesuai dengan aturan perburuhan yang ada, serikat buruh akan menjadi besar. FNPBI sendiri akan menjadi besar, bahkan bisa membiayai hidupnya organisasi itu sendiri. Ya harus. Itu salah satu kelemahan FNPBI. Kenapa serikat buruh yang lain bisa hidup? Dia bisa dengan mudahnya memotong iuran gitu kan? Begitu sudah legal masuk ke perusahaan, bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan, dan bahkan dia masih bisa sampai buat kalau dulu zaman saya kan KKB ya, kesepakatan kerja bersama yang dituangkan di dalam satu buku. Ini adalah menjadi salah satu undang-undang tertinggi bagi serikat buruh, KKB atau sekarang lebih dikenal PKB ya, perjanjian kerja bersama. Itu dibukukan yang kita negosiasi bareng dengan pihak serikat buruh, pekerja, terus juga nanti pasti tanda tangannya disaksikan oleh Deknaker misalnya. Ini akan menjadi undang-undang tertinggi buat serikat buruh. Biasanya di atas undang-undang ya, Pak? Di atas undang-undang kan. Jadi yang sudah lebih baik dari undang-undang ya ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu tidak boleh dirubah lagi karena sudah menjadi kesepakatan. Tapi FNPBI kan belum sampai ke sana. Oh. Itu baru wacana. Nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Sampai bubar gerak pun juga nggak ada sampai ke sana. Berarti nggak punya sejarah bikin PKB ya? Nggak ada. Oh. Halo. Sama si Moy nih. Moy, nama asli siapa sih, Moy? Nama asli saya itu Maria Natalia Nur Hasanah Munaf. Cuman saya dari kecil, jadi nama Moy itu bukan muncul begitu aja, tapi dari kecil memang saya sudah punya panggilan Moy. Oh. Jarang orang yang tahu ya nama aku aslinya sebenarnya dulu. Kayak gitu. Jadi di mana-mana kan kalian kan buat awal aku kan Moy gitu kan. Oh. Maria Natalia Nur Hasanah. Marianya berarti nama baptis? Nama baptis. Tapi saya Katolik kan. Oh. Ya itu nggak tahu sih ngapa jadi Nur Hasanah ya. Ya karena ibu saya Muslim. Oh. Bapak saya Hindu gitu kan. Agak Katolik? Saya dibesarkan secara Muslim, tapi ketika sudah besar saya punya hak memilih dong keyakinan gitu, dan kebetulan keluarga besar juga banyak yang Kristen, banyak Katolik. Oh. Kebetulan saya ketika digerakkan pun juga tepat ketemu dengan seorang biarawati. Ya kan? Iya. Jadi dia memang Tuhan sudah menuntun saya untuk menjadi Katolik. Oke. Asal dari mana, Mas? Saya dari Wonosobo, Wonosobo Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Dieng ya, Oh iya. Oh. kota dingin, kota kecil dan kota dingin. Udahlah. Dari kecil situ Dari kecil di situ sampai SMA. langsung ke mana? Dari SMA. Dari SMA saya pergi kan ke sini merantau kan. Ke sini tuh kemana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ke Jakarta kan saudara saya banyak di Tangerang. Jadi awal mulai ya Tangerang baca gitu kan. Itu. Kerjanya di langsung di itu Iya, Mayora. iya. Dari lulus sekolah tuh.
Berapa lama kerja? Sebentar lah. Kurang lebih itu nggak nyampe 3 tahun. Oh, Karena sebelumnya kan saya juga sudah bekerja di perusahaan lain juga gitu. Tapi sampai di PHK itu kan itu. oh berarti kenal serikat buruh di situ? Semua perusahaan yang saya bekerja sih memang ada serikat buruhnya. Tapi kan rata-rata kan SPSI ya namanya itu masih yang swasta kan. Serikat buruhnya kan masih satu. Masih SPSI. Tapi lu terlibat di semuanya? Iya pokoknya kan kalau sistem mereka itu begitu orang masuk ya di situ serikat pekerjanya ya udah otomatis. Oh, Jadi tidak ada yang proses misalnya kamu di kader nih kayak gitu. Pokoknya otomatis ikut iuran. Nah cuman satu hal saya tidak pernah mau dipotong upahnya untuk iuran. Bukannya langsung dari keuangan enggak ya? Dari keuangan tapi saya menolak. Oh, Karena saya merasa juga saya bukan bagian dari organisasi itu. karena nggak aktif. Karena saya nggak pernah didampingin apapun dari serikat buruh itu. Oh, Ya saya memang menolak, saya nggak mau. Jadi dulu saya sekolah pun juga saya juga pernah mimpi mogok ya di sekolah gara-gara berantem ya. Pernah kita di tidak SMP SMA? di SD. SD? Kelas 5 SD. Lu ngapain SD? Kita berantem sama anak sebelah. oh sekolah. Anak guru agama waktu itu kan kita berantem. Udah akhirnya mereka kejar kita. Ya kita kan bertahan karena kita nggak salah kan. Pada akhirnya ini gimana nih gitu. Udah kita bisa masuk sekolah. Kita nggak masuk sekolah itu 3 hari. Bayangkan ya satu sekolahnya itu hanya 2 kampung, namanya di desa ya. Satu kampung nggak masuk, itu kan jadi pincang. Akhirnya guru-guru datang ke kampung saya, berembuk sama orang tua sama kita, bersepakat. Mereka meminta maaf, akhirnya kita stop. Oh, Jadi cikal bakal melawan pun saya sudah ada dari sekolah. dan organisasi dari sekolah ya? Ya, Itu lu punya ide dari mana? Anak kecil mogok sekolah? ya nggak tahu aja pokoknya tiba-tiba karena kita itu merasa terancam ya udah. Jadi saya tuh sekolah itu ya, saya tuh ingat banget saat SMP itu hari Senin saya gara-garanya tuh di saya itu kan lembab ya daerahnya ya. Jadi ada kaos kaki itu kan hanya ada 2, kaos kaki yang sedengkul sama kaos kaki pendek. Harusnya di hari Senin itu kan harus pakai Yang banyak. kaos kaki yang sedengkul ya karena kita Upacara ya? Nah saat itu saya pakai kaos kaki yang pendek. Nah saya disetrap. Jadi saya nggak boleh ikut upacara, terus saya nggak boleh ikut jam pertama. Saya disuruh ngikat kamar mandi Sendirian? karena saya distrap itu kan namanya gitu. Setelah saya selesai menyikat kamar mandi kan saya kan basah kan. Ya udah saya minta sama temen ambilin tas saya gitu kan. Mau kemana? Pulang lah ngapain? Basah gitu kan. Saya pulang, terus pulang, saya ditanya sama bapak saya, kenapa pulang dok, gitu kan, setelah kenapa, nggak pakai kaos kaki panjang, gitu kan, terus, ya orang basah pak, ya pulang lah, ya udah, nanti kalau Pak Bunda kesini nanti bapak yang ngomong, nah bentar disamperin sama gurunya, kenapa kamu pulang, gitu kan, bapak saya yang jawab, anak saya kan mau sekolah, masa disuruh nyuci kamar mandi. Ya pulang lah. Kayak gitu. Tapi memang bapak saya kan PDI ya, simpatisan PDI ya. Kalau di kampung saya itu kan rata-rata PDI. Wah, Ya, Jawa Tengah. oh iya. Kayak gitu. Jadi ya sedikit-sedikit sih di dalam keluarga pun, karena memang di keluarga saya itu walaupun keluarga petani ya, tapi kebebasan menyampaikan pendapat itu terbuka. Oh. Karena kan saya melihat bahwa bapak saya dengan ibu saya aja tuh sudah beda keyakinan kan. Tapi mereka bisa hidup langgeng gitu kan, tidak pernah ada masalah. Dan satu hal yang saya contoh sampai saat ini, bapak saya sama ibu saya tuh ketika saya kecil ya, saya kan dua saudara ya. Itu setiap ibu saya ada masalah mungkin berantem ya bahasanya gitu kan, itu kita nggak pernah dengar. Jadi mereka masuk kamar kalau belum selesai nggak pernah
bapak ibu saya itu keluar. Tapi kalau sudah selesai baru. Dan itu yang saya contoh sampai detik ini. Ketika saya sudah berumah tangga, saya tidak pernah berantem di depan anak. Karena anak saya yang perempuan itu dulu kalau waktu kecil melihat saya sama bapaknya ngomong kenceng aja dikirain kita berantem. Oh. Jadi anakku yang perempuan itu dia baru diem kalau saya belum berpelukan dengan bapaknya. Jadi dianggapnya kalau kita ngomong kenceng itu kita berantem. Gitu. Itu sih. Ya itu seputar kehidupan saya di kampung ya. Tapi sih tapi entah kenapa ya, saya tuh dari dulu tuh nggak pernah ada rasa takut sih. Saya punya prinsip kalau saya bener ya saya akan maju gitu loh. Ya, satu hal yang dulu saya mogok sekolah itu, satu kampung itu kan karena kita merasa benar. Merasa benar, karena kita dikejar kan kita nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba kita dikejar dari anak sebelah. Ya kita merasa terancam kan kalau kita besok masuk gimana? Oh, anak kampung sebelah itu. Anak sekolah. Kan kalau di kampung saya itu dulu satu sekolah itu kan hanya 2 kampung nih ya. Di desa saya sama desa sebelah gitu. Kalau desa saya dimusuhin sama desa sebelah kan kita juga nggak nyaman kan. Ngapain juga kita sekolah? Kita sih nggak pernah berpikiran yang penting intinya kita kan besok nggak usah sekolah. Biarkan sampai gurunya datang, biar sekolah datang ke kampung kan, akhirnya kan dimediasi. Kalau sekarang kan baru tahu mediasi, dulu kan dikumpul lah gitu kan. Di kantor kepala dusun gitu kan, cari solusi. Terus mulai kenal gerakan kapan, Pak? Kalau kenal gerakan sebenarnya saya kan termasuk orang yang suka membaca ya. Saya walaupun bekerja saya membaca. Jadi saya dulu sempat baca koran apa, saya ingat banget itu saya beli sayur ada di bungkus itu, saya membaca tulisannya itu Gunung Garuda kalau nggak salah, GRI. Teks apa? Baja ya? Bukan, itu kalau nggak salah produksi Great Rivet itu loh, yang pakaian dalam ya. Itu saya sempat membaca. Ternyata ada mahasiswa nih gerakin serikat buruh, gerakin buru-buru nih mogok gitu kan. Nih asik nih kayak gitu kan. Asik nih kapan nih di sini ada gitu kan. Misalnya sempat sih terpikir gitu, tapi kan itu jauh ya. Ya udah lalu seperti itu aja. Tapi pada intinya saya di perusahaan pun melawan. Jadi terutama kalau misalnya ada sosialisasi, misalnya sosialisasi ISO 92 dulu kalau nggak salah pertama kali itu ya. ISO. Jadi kalau yang namanya sosialisasi itu kan kita mendengarkan, tapi apa yang kita nggak paham, apa yang kita kurang jelas kan minta pendapat ya. Saya adalah satu-satunya guru di saat itu yang berani bertanya dan juga apa keuntungannya buat para gurunya. Tapi manajer kan nggak terima. Jadi langsung puncak meja gitu kan saya pakai dulu. Kita tanya, tapi manajernya bilang, lah saya berdiri. Saya bilang, lah bapak ngejak meja 3 kali pun saya juga akan ikutin 3 kali. Emang saya salah kalau saya tanya? Tapi mereka apapun yang saya lawan, apa itu dia nggak pernah nge-SP saya gitu nggak pernah. Tapi menjadi salah satu ancaman buat mereka ya. Oh ini buruh yang harus diawasi. Nggak tahu aja dulu di dalam perusahaan itu kan ada misalnya di tempat saya kerja itu kan dulu ini kan perusahaan keluarga awalnya gitu kan. Jadi ada si yang memegang perusahaan ini kan dulu ngomong sama orang gitu loh. Nah, ketika dia sudah jadi pengusaha, yang ngomong itu dipekerjakan di situ. Tapi fungsinya nggak ada. Fungsinya nggak ada ya. Ya fungsinya itu dia hanya suruh gobjak-gobjak orang aja yang kira-kira dia salah. Kan kerja itu 12 jam shift kan. Nah, begitu shift malam, saya tidur, saya ingat banget. Jadi saya ambil tidur yang kedua. Istirahat yang kedua. Kan 1 jam untuk tidur kan. Jadi begitu saya tidur, tiba-tiba itu
eh, bangunin pakai kaki. Oh. Saya nggak terima dong. Saya bilang, bapak ini udah tua bangka, nggak tahu ada, nggak tahu sopan santun gitu. Dan dia bilang, kamu tahu nggak kata saya? Tahu, emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Emang kalau saya tahu situ apa, ngapain daripada cuma jadi kacung doang, saya bilang gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak berani juga sama saya. Termasuk pengawas pun juga nggak berani. Ada kan pengawas yang arogan, misalnya yang datang, misalnya masuk kan, orang habis tidur kan mesti ke kamar mandi dulu, cuci muka gitu, baru mulai bekerja lagi. Yang penting kan tidak lewat ya, jam istirahatnya kan tidak lewat. Itu ada salah satu pengawas, itu yang marah. Disetrap, ada sakit kepenyerapan. Itu beberapa orang disetrap. Tapi bukan saya, tapi saya bela. Karena di bagian saya kan, kok ngapain nyetrap-nyetrap orang suruh kerja kok. Udah kamu gak usah ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan, tapi ini kan tim saya bilang gitu kan. Kalau kurang kan jadi keteter gitu. Nanti saya laporin bahwa ini yang menghambat pekerjaan pengawasnya. Jadi, udah akhirnya ada isu. Jadi saya itu dimanapun memang saya tidak pernah takut. Kalau menurut saya ini, apalagi itu haknya. Itu masih ada yang dengan Soeharto itu bekerja di pabrik kan seperti itu. Makanya saya nggak heran ketika Marsina memimpin demo ya, menanyakan haknya, terjadi kekerasan. Gitu. Saya nggak heran gitu kan. Dan saya juga sadar itu. Kalau ngelawan gitu. Nah waktu saya ngopo kan dikebukin nama preman-preman. Preman kampung itu yang saya kenal gitu. Gebukin teman-teman saya, tapi kan saya nggak digebukin sama mereka. Yang gebukin teman-teman saya. Kan preman kampung yang bisa ngomong perusahaan untuk bubaran kita. Isunya apa Mbak Uwo? Isunya waktu itu kan di perusahaan saya tempat kerja itu satu, itu cuti men ya. Cuti men, THR ya, cuti THR terus upah terutama ya. Karena di situ tuh ada yang udah kerja 10 tahun pun upahnya segitu aja. Sama ya? Dia akan lebih kalau misalnya dia ada lembur. Itu aja sebenarnya. Terus juga pengurangan jam kerja dari 12 jam menjadi 8 jam. Jadi yang tadinya 12 jam jadi tidak sampai 8 jam. Berarti 12 jam itu wajib, bukan ada lembur wajib 4 jam enggak? Iya itu wajib. Wajib. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Berarti ini cuma 2 shift doang? Siap itu. Jadi pengurangan jam kerja. Berarti zaman Soeharto masih ada ya 12 jam? Masih ada pembebasan berserikat. Nah tadi kalau terlibat mulai digerakkan, lu kenal siapa dulu itu? Di Rangkang itu saya kenal ada saya lupa yang namanya sekarang udah nggak ada, itu teman dulu juga ya, tetangga sih. Karena memang perusahaannya dia sudah lebih awal diskusi tetap. Terus dia bilang, mau ikut enggak gitu kan? Ikut apaan ya? Diskusi tentang serikat buruh, ayo. Itu namanya KABI kalau nggak salah, tapi saya lupa lagi, saya nggak tahu apa. KABI ya komunitas lokal aja dulu. Saya ingat itu mahasiswa juga masuknya lewat situ ya. Lewat situ untuk mengorganisir gerakan dulu yang ada sepanjang daerah. Pernah pada suatu tahun saat ini kita itu kan kita mau 20 orang sekaligus. Mau tempat saya. Jadi saya juga menjadi koordinator tempat kerja saya. Jadi di baru-baru itu punya pendapat komunikasi. Jadi kita serang. Hari ini mau. Saya ingat dulu jadi karena kita 2 shift, jadi saya harus mengkader orang. Karena waktu itu saya ingat pas mau mogok itu saya di shift malam. Jadi pulang pagi, tapi saya ada yang menjadi koordinator untuk mogok pagi. Jadi mereka sudah memblokir. Kan di kompleks saya itu kan ada 3 perusahaan. Grup itu kan, satu nama itu. Jadi kita gampang. Begitu keluar, kita mogok. Kita udah tahu kan, kita nggak besok mau mogok. Terus yang mau masuk pagi, ya semua mogok. Jadi tapi di hari kedua kita dipukul sama preman-preman.
preman-preman yang saya kenal. Tapi saya mengenal saya dengan preman-preman itu. Jadi polanya nggak berubah sampai sekarang ya? Nggak berubah. Jadi sebenarnya eh, cuman mungkin kalau sekarang ya intel banyak ya. Kalau dulu kan memakai preman-preman kampung. Tapi kalau sekarang kan intel Ormas. ormas. Kalau sekarang ormas ya, ormas lebih banyak. Tapi di zaman saya kan dulu juga masuk ormas PP ya, Pemuda Pancasila kan. Oh, masuk juga. Zaman Yapon. Saya dulu Pemuda Pancasila. Jadi ya saya ya karena satu-satunya ormas itu. Ya tapi kan bukan berarti bahwa saya masuk Pemuda Pancasila itu ya saya ikutin mereka. Ya saya pengen tahu aja caranya bagaimana berorganisasi. Cuma kan jauh lebih enak kan di zaman Soeharto kan. Kita apel siaga di mana gitu kan. Oh, Mas PP juga. Gua baru tahu. Baru ada kasus begini. Jadi dulu teman-teman mahasiswa datang kontakan saya kan masih ada seragam. Kaget juga dong ya. Siapa itu mahasiswanya? Anak-anak UI kan. Ih, Wan PP nih gila nih. Tangerang siapa? Bukan Ruri ya? Ruri ya ISN. Iya, Ruli dulu satu kolektif sama saya. Oh. Ruli, terus si Alit ya. Alit, terus ada si Dewa, cuman Dewa sama Ruli kan Tangerangnya sama. Cuman kalau yang si Ruli kan sama saya. Terus ada beberapa teman-teman yang Wihpin gitu kan. Kalau dulu bareng sama Linda? Enggak. Enggak. Linda Bogor. Justru malah Ruli sama aku. Ruri kan Tangerang. Linda di Bogor gitu kan. Bareng Ngacung. Oh iya, Acung. Linda di Bogor, bareng Ngacung. Bareng Eti. Gitu. Terus saya di Tangerang sama si, tapi Tangerangnya yang wilayah Kalideres. Tangerang kan panjang ya. Panjang ya. Panjang sama yang daerah Mogot. Pasar Kemis. Pasar Kemis itu ada si, dulu ada suka diperbankan situ sama orang PDI gitu. Diperbankan situ. Itu sih. Ya dari situ ya akhirnya saya dari mengenal, oh ini ternyata gerakan yang benar nih gitu ya. Karena diskusinya itu kan bagus ya. Perubahan naikkan upah 100% walaupun saat itu saya nggak ketemu. Logikanya saya nggak ketemu. Bisa naik upah 100%. 100% dari mana gitu kan? Saya kan 100%-nya dari mana gitu kan? Karena kita orang bekerja kan tahu tuh ya. Iya. Gapoknya berapa gitu kan, yang naik 100% itu gapoknya atau apanya gitu kan. Mereka juga, ya pokoknya 100%. Logikanya nggak masuk, saya juga nggak paham gitu, karena kalau kerja kan ada gapok gitu kan. Ada gaji transport. Kalau kan penghitungannya tuh kan gaji sekian, gapoknya sekian, uang makan sekian, uang transport sekian. Tapi ketika kita nggak masuk, Ada pengurangan. Nggak ada pengurangan. Oh? Nggak ada pengurangan kalau dimakan. Nah artinya ini kan, tapi kalau di jumlah tetap se-UMR. Dulu kan masuk UMR ya, upah minimum regional. Masuk UMR gitu. Iya. Nah, jadi yang mau dinaikkan itu dari mana? Akhirnya kan kita ketemu titik temu ya dari kapoknya ya, ketika mereka tahu ya. Oh gitu. Karena kita orang kerja kan paham hitung gitu. Iya. Kayak gitu. Ketika mereka 100% gila nih. Gambaran kita ini dari mana gitu kan, karena memang aturannya begitu kan, dari gaji pokok, uang makan, uang transport, tunjangan tahu ada, tapi kalau di total ya sama. UMR di saat itu. Oh. Kayak gitu. Hampir sama kayak sekarang ya. Yang ya, sebenarnya masih sama seperti sekarang. Nah, kalau dulu kan gue pernah kerja sebelum UMR gede, gaji pokok UMR, uang makan transport beda lagi. Sempet kayak gitu ada. Cuman belakangan setelah UMR gede nih sekitar 4 juta itu akhirnya semuanya jadi all in tuh. Iya, kita kan akhirnya kan menjadi pengelompokan itu kan dipisahkan. Jadi upah pokok yang utuh kita ambil upah pokok bisa berlakunya saat itu.
yang utuh kita bawa pulang. Hmm. Yang selebihnya itu kan itu yang nilai lebih dari upah pokok itu sebenarnya, tapi kan perusahaan nggak mau karena itu dulu ada permen kan, ada peraturan menteri kan, memang aturannya seperti itu kayak gitu. Tapi tidak ada yang salah, tapi kami itu ya se-UMR kayak gitu. Akhirnya kan dari ketemu titik temu, oh ya dipisahkan gitu. Pisahkan upah pokok dengan tunjangan-tunjangan seperti itu. Itu penjelasan dari kenaikan upah 100%. Tadi lo bilang, serikat buruh yang benar tuh yang begini. Artinya kan ini di luar SPSI loh. Apa? Serikat buruh apa? Di saat itu kan kita baru punya gerakan namanya Kobar ya. Apa Kobar? Kopita Buruh untuk Aksi Reformasi. Itu tapi itu cikal bakal serikat buruh ya, karena memang gerakan buruh kan memang itu saya kan juga sudah dikasih tahu bahwa ini nanti akan menjadi sebuah serikat buruh karena tuntutannya kan salah satunya kebebasan berserikat. Kayak gitu kan, selain upah 100% gitu kan. Kebebasan berserikat. Nah, di saat itu kan memang serikat buruh kan adanya baru satu ya. Ada kalau terpapahan kan juga sudah dipenjara misalnya kayak gitu. Tapi kan juga nggak berjalan kan, SPSI-nya masih tegak di bawah tanah. Tapi kan tetap bahwa itu semua perusahaan kan adanya SPSI. Jadi kita akhirnya kan bisa membuat serikat buruh gitu kan, di luar dari SPSI. Konsepnya kan di situ awal mulanya itu kan mahasiswa bergabung ya dengan buruh-buruh itu kan. Pas saat itu kita ditarik keluar dari kawasan untuk perangkat di UI Salemba itu kan, untuk awal cikal menjadi serikat buruh walaupun itu masih komite kan, masih komite ya. Di situ tiba-tiba saya jadi ketua Kobar Jabodetabek. Tahun berapa ya? Tahun 98. 98. Tapi setelah Soeharto jatuh. Setelah Soeharto satu. Nah, Kobar itu adalah salah satu embrio untuk menuju FNBB itu. Saat itu kan juga di Tasari kan juga belum mengenal gitu kan. Saya juga berkali-kali, karena kebetulan keluarga Dita itu memberikan surat. Jadi kalau mau besok ke LP itu lebih mudah, itu ada satu surat yang diputuskan oleh pengadilan misalnya. Jadi saya dikasih itu sama keluarganya, orang tuanya Dita. Jadi saya memang yang menjadi, jadi ada wawancara ya, pokoknya yang tahu hanya saya. Kalau saya masuk ke penjara yang Dita gitu kan, itu ada jadwalnya kan, kalau nggak salah itu Selasa sama Sabtu. Cipinang? Enggak, di Mana? LP Wanita Tangerang. Oh, Tangerang. Jadi kan, jadi misalnya PRD, FNBBI atau Kobar mau wawancara lah, itu lewat saya kan, saya surat ke dalam. Saya taruh di situ, saya udah ngomong sama Dita. Nanti Dita mau ngasih jawaban, mau nanti saya jawabannya udah tahu. Yang tahu ya hanya saya kan, tempatnya di mana, saya harus ngambil di mana gitu kan. Nah itu riskan ya. Itu riskan. Itu hanya saya yang bisa melakukan. Jadi wawancara lu bawa masuk pertanyaan, ntar bawa pulang lagi keluar jawaban. Tapi nggak saat itu juga. Iya. Itu terus ya saya termasuk yang saya dari NGO manapun mau nengok Dita, kalau misalnya keluarganya nggak bisa tuh, kalau papanya kan udah tua ya. Itu masih tahu kan. Mbak mau itu ya, nanti ini sampai Amnesty Sona dari ya pokoknya dari NGO mana, pokoknya dari luar negeri itu semua itu, atau organisasi sekawan istilahnya dulu gitu kan. Iya kan, mau nengok ya pasti saya, karena kan saya punya fotokopi. Itu Dita di Pondok Bambu itu yang dulu kasusnya di sana. Tangerang. Iya, Tandes maksudnya. Kasus Tandes itu kan dipindah ke Tangerang. Selnya di situ, rutannya. Iya, dulu kan sempat ditahan di itu, tapi begitu Soeharto turun kan dipindahkan ke LP Wanita Tangerang. Kata itu permohonan keluarga kan biar lebih mudah kan. Jadi di situ. Ya banyak ya gerakan-gerakan sampai di LP Wanita Tangerang gitu kan. Ngapain itu? Iya, bebaskan Dita Sari kok. Bebaskan Dita Sari, terus saya juga korlapnya gitu kan. Juga dipukul sama preman gitu kan.
Tapi kan teman-teman guru tahu kan saya diumpetin di tengah-tengah kerumunan mereka. Kan saya dicari sama orang LP kan saya. Mana Mbak Nur? Masuk penjara gampang ya buat Mbak Nur. Tapi kenapa? Mau demo nggak ngomong sama saya. Ngomong ya dari polisinya. Karena akhirnya apa maunya? Ya saya pengen Mbak Dita ngomong ke luar. Karena Dita ngomongin kita. Kok boleh? Oh, Karena udah kenal sama orang LP-nya. nggak apa-apa. Ini Mbak Dita ngomong. Mana? Bukan. Makasih ya. Gitu. Coba bayangkan di saat itu teman-teman guru ya yang tergabung dalam Kobar ya maupun FMPBI. Kobar setelah Kobar kan menjadi nama FMPBI. FMPBI Kobar gitu kan. Itu Kobar FMPBI itu begitu bangganya dengan Dita Sari kan. Ya. Iyalah. Bangga. Jujur saya juga saya termasuk mungkin bisa dibilang anak kesayangan Dita ya. Karena Dita Sari begitu keluar dari penjara, syukuran di LBH Jakarta saya ingat itu potongan tumpeng pertama itu diberikan ke saya. Berarti kenal sama Dita itu setelah Dita jadi penjara? Ya Dita di penjara. Oh. Dulu pertama kali saya kenal ya pokoknya diajak aja lah dulu sama papanya ya. Papanya Dita sama maminya Dita itu diajak ke LP nengok Dita. Oh, Awal mulanya begitu, saya gitu. Karena saya sebagai koordinator Kobar. Kobar kan ya. Hmm. Saya di Oh, berarti sering ke rumah Dita dulu, ketemu orang tuanya ngomong. Iya. Saya Gimana sih respon orang tuanya anaknya ditangkap cewek? ya mungkin awal mulanya ya mungkin shock ya. Tapi kan orang tuanya memang udah tahu kan memang Dita juga sudah biasa kan. Dan demo di luar gitu kan, di guru di mana. Kan di situ kan sebenarnya kan puncaknya setelah Dita ikut pengumuman di perusahaan lain yang misalnya dari Gedung Garuda mungkin ya. Terus GRI Tangerang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Bahkan kalau di GRI Tangerang Dita sempat diituin tentara sampai bilangnya lepas dulu. Kayak gitu. Itu sebenarnya ini harusnya yang ngomong Dita ya bukan saya ya. Tapi kan saya tahu karena Dita cerita. Jadi itu sih sebenarnya. Ya saya sih berharap setelah ini harus balik bisa wawancara Dita lah ya. Mbak Dita. Karena buat saya ketika Dita mau ngomong di ini tuh justru menjadi ya Cobalah Mbak Mo yang ngomong. ya coba ya nanti mudah-mudahan mau ya ketika saya WA mungkin bisa respon ya. Tapi ya Dita harus ngomong harusnya. Kalau bicara gerakan reformasi ya harusnya Dita mau ngomong di channel ini kan harus ngomong. Yang pokoknya gerakan-gerakan 98 itu sebelum 98 pun itu harus ngomong. Karena kan saya nggak tahu apakah ini masih kecil ya subscribernya. Iya. Mudah-mudahan sih jangan berpaling ya. Amin. Ini kan masih konsisten gitu kan. Tapi nanti tiba-tiba dibeli beneran deh. Tiba-tiba ditelepon gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, Ya. sama aja kan diamputasi ya. Iya. Itu kan apa masalah hari ini ya. Iya. Gerakan kan kooptasi terhadap ya tak orang, tak organisasi. Tapi saya sih bikin ini tuh sebetulnya supaya yang ngomong itu bukan cuma elit lah. Yang punya gagasan kan banyak ya, Iya. masyarakat biasa, tokoh-tokoh gerakan. Jengah aja melihat podcast itu isinya elit gitu. Seolah-olah rakyat itu nggak punya gagasan, nggak punya sejarah perlawanan gitu loh. Mereka ada di sana loh, yang berjuangnya, yang bertarung, yang babak belur, yang berdarah-darah itu kan orang-orang gerakan kan. Iya, yang dipukul siapa?
Ya kan kalau sekarang bilang musuhnya tuh asing. Musuh kita kan sebenarnya teman-teman kita sendiri yang iya kan? Iya, iya. Kan saya sebenarnya nggak ada masalah teman-teman misalnya sekarang yang berangkat ke pemerintah ya, tapi kan harusnya dia gerak dari dalam, kita yang di luar ya gerak di luar, harusnya gitu loh. Jadi matching ya, matching gitu loh. Jadi jangan yang sudah di dalam diem aja ngikutin yang di dalam gitu kan, kebijakan pemerintah. Itu kan yang menjadi salah satu kemarahan teman-teman yang memilih di luar kan seperti itu. Bahkan ada yang ibaratnya ngadepin gerakan aja udah kayak musuh gitu kan, padahal dia itu juga sebagai orang gerakan kan harusnya masih kayak itu, ngadepin misalnya mahasiswa kayak gitu kan konsepnya udah nggak ada, konsep gerakan itu jadi hilang kan ya, karena kan memang pemerintah Prabowo saat ini itu kan sebenarnya sedang menerapkan orde baru kembali lagi. Jadi para aktivis ini yang dianggap dulu kritis sama pemerintah itu dikasih imbalan gitu, dikasih jabatan-jabatan gitu kan dengan cara itu. Makanya buat saya sih reformasi 98 termasuk yang gagal. Oke, jangan dulu ke situ. Tadi dulu, setelah Kobar, berarti kita keluar Kongres FNPBI. Kita sudah kongres duluan. Oh, Kongres duluan. Jadi kongres pertama itu kan di Lembang, di Bandung itu Dita hanya mengirimkan surat untuk memberikan sambutan. Tapi sebelumnya itu kan memang setiap saya masuk ke LP, nengok Dita itu kan, mau kapan kongres gitu kan. Jadi memang. Oh, Dita tahu perkembangannya ya? Iya tahu perkembangan kan selalu kalau misalnya saya datang kan tanya gitu. Berarti malah dia yang ngejar, Iya, kongres dong lu. kongres gitu kan. Saya bilang ya nanti, saya bilang gitu kan. Kita sih pengennya kan lu keluar dulu gitu kan. Tapi ya enggak, ternyata pas kita kongres pertama kan PBI di Lembang itu Dita belum keluar. Tapi begitu kita setelah kongres nggak lama Dita keluar. Itu keluarnya pun kan sebenarnya sangat singkat ya, karena malam hari kan. Padahal kalau kita dikasih tahu bebas itu kan kita mau sambut kan, kita jemput kan di sana. Tapi ya pemerintah kan punya caranya sendiri lah, kayak gitu. Dia juga nggak mau rame-rame kan. Kayak gitu. Angkutan apa? Waktu Kongres dapat posisi apa? Siapa? Di DPR apa? Di Pengurus Pusat? Ya saya Dewan Guru. Di Dewan Guru? Dewan Guru Jakarta itu. Oh. Kayak gitu. Kan karena memang konsep kongres FNPBI awal itu kan kita ada Dewan Guru kan. Ada DBSU Sumatera Utara, Dewan Guru Sumatera Selatan, di saat itu ya Jawa Tengah gitu kan. Jadi Berarti belum pimpinan wilayah lagi? ya itu kalau bakal menjadi pimpinan wilayah. Kan langsung Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, dan secara otomatis kita dibawa memakai FNPBI Jabodetabek, FNPBI Jawa Timur, FNPBI Sumatera Utara gitu. Strukturnya Dewan Guru itu? Strukturnya ya pengurus legal, tapi saya juga masuk di dalam. Walaupun saya sebagai pengurus legal, tapi saya juga masuk. Berarti ada Dewan Guru, ada eksekutifnya lah ya kasar. Berarti udah kayak konsep negara dong ya? Ada legislatifnya, ada eksekutif ya? Waktu awal-awal FN. Iya, ya memang konsepnya seperti itu, ada Dewan Gurunya. Terus Dita keluar Jadi ketua umum FNPBI. iya, karena memang kongres pertama pun juga ketua umumnya kan memang sudah Dita kan. Kita tunjuknya ya Dita. Aklamasi juga. Secara aklamasi. Ya di saat itu kan memang figurnya Dita kan. Setelah itu kan FNPBI Tahun berapa sih pertama? 2099. Jadi setelah kongres kan FNPBI masif ya, lakukan gerakan-gerakan aksi nasional. Nah, salah satu yang kelemahan FNPBI sebenarnya kan merawat anggota yang sudah kita dapatkan ya. Dan juga tidak fokus di
penanganan advokasi. Karena Dua kali nih. kalau sudah serikat buruh itu sebenarnya kan stakeholdernya kan negara kan, karena kita punya undang-undang kan, kayak gitu. Tapi FNBBI di saat itu Jadi organ gerakan ya. yang menjadi organ gerakan jadi lupa ya. Jadi saya sebagai ketua juga saya advokasi gitu, karena saya belajar hukum kan. Saya bahkan sampai kadang nggak ngomong ya sama FNBBI, saya ikut pelatihan tentang serikat buruh, tentang bagaimana cara advokasi gitu kan. Kalau izin nanti ya saya dibilang sudah tidak progresif kan. Gak revolusioner ya. Kalau ada duitnya ya jadi progresif. Ya itu yang terjadi sebenarnya FNBBI seperti itu. Jadi kenapa FNBBI itu hanya besar gaungnya yang atas, tapi secara internalnya itu lemah. Bukan karena itu Mbak, apa ya nggak tahu lah, waktu zamanan itu kan aktif juga kan gua, walaupun gua aktif 2000-an ya. Yang salah satu menurut gua nih ya pribadi, ya FN memang bukan serikat buruh, jadinya ya organ gerakan, orang mobilisasi mingguan kok. Ya yang gua lihat kan waktu itu buruh Elin sampai ditinggal pengusahanya tiap minggu aksi, bisa keluar pabrik, sakti juga ini gue bilang. Tapi kan akhirnya ya tinggal kabur pengusahanya, kan buruhnya juga yang kena aja. Ya itu yang dibilang asik ikut demo-demo di mana-mana ya. Kan demo apa aja kan kita udah jalan dan tinggal demo bayar kan ya, kalau kita jalanin kan. Tapi demo apapun kan kita ikutin. Iya. Mau demo yang ini, isu ini, isu itu. Itu sebenarnya FNBBI di saat itu, di saat besar-besarnya FNBBI, kalau kita mampu, kita sepakat bersama ya, mempertahankan sesuai dengan aturan perburuhan yang ada, serikat buruh akan menjadi besar. FNBBI sendiri akan menjadi besar, bahkan bisa membiayai hidupnya organisasi itu sendiri. Ya harus. Itu salah satu kelemahan FNBBI. Kenapa serikat buruh yang lain bisa hidup, bisa mapan sampai saat ini gitu. FNBBI harusnya bisa, tapi FNBBI tidak melakukan itu. Kalau toh 1-2 orang misalnya saya, karena saya yang sering advokasi buruh-buruhnya gitu kan, ikut sidang, dulu kan ada P4D, P4P gitu kan, kalau Jawa Barat ada di Bandung gitu kan, pusatnya ada di Denpasar pusat, sebelum menjadi perlindungan hubungan industrial gitu kan, itu ada P4P gitu kan. Nah itu jadi konsep iuran pun hanya angin lalu aja. Hanya angin lalu. Jadi idealnya di dalam aturannya kan ketika serikat buruh ini sudah didaftarkan di Depnaker, yaitu legal sah secara hukum kan, hukum undang-undang perburuhan, dia bisa membuat sekretariat di dalam perusahaan gitu kan. Bisa memberikan kuasa kepada perusahaan untuk memotong iurannya anggota. Tapi FNBBI tidak lakukan itu. Itu sebuah kesalahan sebenarnya. Itu kenapa itu, Mbak? Ya karena asik ikut demo sana sini gitu kan. Terlalu politis. Kan politik adalah panglima, Mbak, gimana sih? Jujur saya sedih karena saya orang yang ikut membesarkan FNBBI ya. Diakuin atau tidak ya. Tapi ya FNBBI tinggal nama kan. Ya. Yang ada hanya individu gitu kan. Tapi secara gerakan saya nggak tahu, katanya dengar sekarang sih FNBBI masih ada, tapi saya nggak tahu di mana gerakannya. Katanya ada di beberapa kota di Sulawesi gitu. Iya di beberapa kota, tapi di mana? Di Jawanya udah habis loh, nggak ada Ben. Nah, tapi bagaimana kalau dulu fokus pasca reformasi itu kan gerakan yang mampu leading itu hanya FNBBI loh. Betul. Nggak ada serikat buruh yang lain, hanya FNBBI. Untuk gerakan yang masif itu merah, semua itu FNBBI.
cukup terkenal. Bahkan ya berita kan yang besar kan karena memang FNPB ya. Betul bahwa dulu di penjara ditangkap kan saat masih PBBI ya. Nah, Tapi kan begitu keluar kan besar karena nama FNPB. Bahkan dia bisa mendapatkan amnesty internasional kan karena gerakan buruh FNPBI itu kan. Nama FNPBI itu besar gitu kan. Salah satunya kan bebaskan Tapol-Napol. iya. Salah satunya kan Dita Ingasari kan untuk bebas sebagai pimpinan itu. Itu salah satu evaluasi ya, Mak. Ya sebenarnya bukan evaluasi ya. Sekarang siapa yang menjalankan FNPBI? Iya, maksud gue itu evaluasi gerakan buruh yang terlalu politis, jadinya nggak jadi serikat buruh gitu kan? Iya, tapi sekarang Meninggalkan nilai serikat buruhnya. Ya. ya meninggalkan apa yang sebenarnya serikat buruh yang dilakukan ya. Ini loh serikat buruh harus seperti ini gitu kan. Serikat buruh itu punya anggota yang real, bayangkan ya. Berbeda dengan kaum miskin kota, dengan mahasiswa gitu kan. Bobok kubrak. Tapi kalau serikat buruh mereka itu bekerja ya, punya majikan, dia pegang alat produksi dan diatur oleh undang-undang gitu kan. Bayangkan kalau serikat buruh itu selalu diajak keluar, mogok keluar, tapi di dalamnya itu kita nggak benahin. Ya. Ini loh seperti ini. Nah, ini yang berkali-kali saya katakan kesalahan FNPBI, ya, kesalahan paling besar. Setuju saya setuju. Itu sebenarnya. Nah setelah 98 itu, 99 itu kan ikut ada kampanye apa? Keputusan PRD kan untuk ikut pemilu tuh. FNPBI ini gimana ikut? Ya ikut lah. Ikut kampanye. Kampanye coblos PRD. Dulu itu sebenarnya dilema ya, itu tiba-tiba kok ada instruksi tolak pemilu atau coblos Coblos PRD. PRD atau boikot pemilu. Boikot pemilu atau coblos PRD. Ah. Itu kan sebenarnya isu yang salah ya. Bagaimana tuh 32 tahun ketika pemilu adanya itu hanya PDI, P3, Golkar. Begitu reformasi muncul beberapa partai, salah satunya PRD dikasih kesempatan untuk pemilu. Nah kok tiba-tiba isunya seperti itu kan hanya paham untuk tingkatan atas, tapi untuk masyarakat di saat itu kan kepalanya itu pemilu gitu kan. Euforia ya. Euforia pemilu kan luar biasa. Sekarang partai banyak gitu kan. Ayo kita coblos yang bagus. Nah itu strategi kampanye aja sebenarnya. Tapi ya itulah PRD gitu kan. Itulah PRD. Dia berarti si basis masa buruhnya ikut turun ke jalan, gitu, konvoy gitu-gitu. Iya, ikut kampanye. Kayak misalnya kita dulu diminta dari Tangerang itu 7 mobil ya, kita ikutin instruksi ya 7 mobil gitu kan. Wanjir. Berarti tahu FNPBI itu PRD. Hanya beberapa aja. Lah mereka ikut kampanye sih ini. PRD, ikut aja PRD. Kan simpul-simpul masanya kan ada kan. Jadi tahu gitu. Kita ikut kampanye PRD. Maksudnya nggak ada pertanyaan gitu dari masanya. Ngapain kita ikut kampanye PRD, Bu? Mbak? Yang saya bawa sih enggak. Berarti istilahnya mungkin udah sepakat juga ya. Karena memang kita kan tahu ya, paham ya. Dia mendampingin kan Iya, namanya PRD. jadi ini orang-orang yang memang bisa diajak kampanye. Bayangkan tuh kader-kader segitu banyak gitu. Kader buruh ya. Kader buruh itu banyak. Kayak gitu, tapi secara manajerial itu nol. Ya. FNPBI itu secara manajerial itu nol. Sekarang siapa yang mau membantah? Nggak ada. Karena apa nol itu? Karena gagap baru pertama kali ngalamin era terbuka. Sebenarnya kalau mau gagap sih enggak ya. Kan aturan sudah ada di tahun 2000, kebebasan berserikat ada, muncul undang-undangnya ada. Ya kan? Bukan orang-orangnya buat transfer ilmunya. Bagaimana manajerial organisasi. Karena ada omongan-omongan kalau kita misalnya kita berkawan, ya kan harus paham dulu ya, stakeholder kita adalah pemerintah.
Karena ketika ada kasus, ada persoalan buruh itu kita akan dihadapkan dengan pemerintah kan, Iya. dengan Depnaker gitu kan. Kita kan nggak selesai di jalan, nggak selesai melulu untuk pemogokan. Kita kan ada proses negosiasi. Mogok itu sebenarnya harusnya kan puncak dari negosiasi itu kalau tidak ada titik keluar itu sebagai kekuatan. Harusnya kan di situ kalau serikat buruh yang benar. Ya kan? Tapi di saat itu kan FNPBI tidak memperlakukan itu. Kita nego berak-berak, kita mogok, mogok nego. Yang ada dihabisin kan satu persatu, mogok satu pabrik, berak, PHK, wes. Oh. Terus ada juga baru mau bentuk bahwa dari tahun ke tahun misalnya kemarin gitu, oh iya ini akan PBI, wah ini serikat buruh kiri nih gitu kan. Perusahaan kan sudah antisipasi kan, Perusahaan sudah tahu ya? Ya udah tahu di saat itu kan tahu, tapi bagaimana ketika kita baru awal berdiri kita sudah legal ya sudah daftarkan ke Depnaker bahwa kita sudah menjadi serikat buruh sah ya dan diikuti oleh wilayah-wilayah mendaftar di Depnaker setempat gitu. Kita benahi ya mendalam secara internal bagaimana serikat buruh ini bisa mapan, ya kan, bisa punya anggota gitu kan. Dulu kan kartu anggota kan banyak. Begitu kita organisir jadi masuk anggota mesti formal. Kan saya di saat itu dari ketuanya kan saya yang tanda tangan itu kan di kartu anggota. Gitu. Banyak anggota kita tuh banyak sekali khususnya. Jadi anggota kita tuh dulu menyebar yang paling banyak itu daerah Jakarta Barat, Utara ya. Itu besar, besar sekali anggota. Jadi FNPBI itu disupport dari wilayah ini besar sekali. Ya cuma kan tiba-tiba ada instruksi ini kita mogok di mana, kita harus kirim orang. Ya, tapi ya memang masanya ya dari buruh ya. Kan capek lah orang-orang kan kasihan juga orang lagi kerja baik-baik suruh demo gitu. Ya, perusahaan juga lama-lama kan nggak mau gitu. Betul. Kayak gitu. Itu sebenarnya Salah satunya ya. nggak salah ketika serikat buruh atau buruh-buruhnya tahu politik memang itu kan kita bekerja itu kan kita pakai aturan undang-undang serikat buruh yang ada atau aturan perburuan yang ada melalui undang-undang itu kan memang kebijakan dari politik ya. Memang kita kan harus tahu politik. Kita nggak boleh alergi politik gitu. Tapi caranya sebenarnya harus berbeda gitu. Berbeda. Ya karena kan beda mahasiswa, KMK, oke lah bisa lah dimobilisasi harian oke lah. Ya gua pribadi sih itu yang gua lihat ada mobilisasi harian dari pabrik itu gua udah top banget, tapi ya akibatnya apa kan gitu, ditinggal pengusaha kan gitu. Jadi kan kalau aksi nasional nih pesertanya banyak itu sukses gitu kan. Itu doang. Tapi kita kewalahan di serikat buruhnya kita kewalahan ya sebagai undergo ya. Soalnya kalau kita ngomong begitu kan dulu pasti dibilang lah lu mas serikat buruisme lu. Iya serikat buruisme lah. Itu si Moy udah nggak progresif lagi. Si Moy ikut seminar mulu udah nggak progresif lagi. Nah, kan saya ketua jadi uang seminar ya yang dapat kan ketua. Iya kan? Realitanya gitu memang. Emang begitu kan, namanya serikat buruh ya diundang kan. Mainannya udah di hotel gitu kan. Ya memang begitu. Yang tadi lu bilang lu ketemu sama Jacob Noah itu kan? Kalau Pak Yakub sebenarnya kan memang saya dulu bekerja kan memang ada serikat buruh yang ada di tempat saya kerja kan memang serikat buruhnya SPSI kan. Dan salah satunya Pak Yakub Noah kan ketua SPSI kan. Dulu Pak Yakub kan juga bekerja di Fresian Flag gitu kan. Pasar Bu itu kan. Susu itu kan. Jadi kan ya dia ketuanya. Ya saya kenal gitu kan. Masih zaman Orde Baru ya beberapa kali pertemuan kan serikat buruh. Ya serikat bekerja waktu itu kan SPSI kan. Ya pertemuan gitu kan. Ya karena memang kita serikat pekerjanya mereka gitu. Ya kenal biasa gitu kan. Ya dia sebagai orang serikat pekerja, ya tapi Pak Yakub memang orangnya kan baik sama siapapun gitu kan.
baik sama siapapun. Bisa dia sudah menjadi pejabat atau belum menjadi pejabat pun gimana? Ada ketentuan. Dia Pak Yakob itu tidak pernah memilih-milih orang yang mau berteman dengan dia. Itu yang saya salut. Itu pimpinan dulu ya harusnya seperti itu. Jadi bukan kita kan yang namanya sudah ngomong jadi serikat buruh. Kita harus bekerja sama dengan serikat-serikat buruh yang ada kan. Kita nggak boleh bahwa serikat buruh yang lain itu serikat buruh nggak progresif. Serikat buruh yang kerjaannya itu seminar, bikin pelatihan-pelatihan di hotel. Kita kalau FNBB ini kan secara pemahaman itu kan sudah jauh di atas. Itu nggak boleh begitu. Kita kita ngurusin buruh kok sama buruh. Terlepas bahwa memang cara pemahamannya harus berbeda, iya. Tapi kan manajerial serikat buruh harus sama. Gitu. Kenapa serikat buruh yang lain bisa hidup, dia bisa dengan mudahnya memotong iuran gitu kan? Begitu sudah legal masuk ke perusahaan, bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan. Dan bahkan dia masih bisa sampai buat, kalau dulu zaman saya kan KKB ya, kesepakatan kerja bersama yang dituangkan di dalam satu buku. Ini adalah menjadi salah satu undang-undang tertinggi bagi serikat buruh. KKB atau sekarang lebih dikenal PKB ya, perjanjian kerja bersama itu dibukukan yang kita negosiasi bareng dengan pihak serikat buruh, pekerja, terus juga nanti pasti tanda tangannya disaksikan oleh Deknaker misalnya. Ini akan menjadi undang-undang tertinggi buat serikat buruh. Biasanya di atas undang-undang ya, Bang? Di atas undang-undang kan. Jadi yang sudah lebih baik dari undang-undang ya ini karena sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu tidak boleh diubah lagi karena sudah menjadi kesepakatan. Tapi FNBB kan belum sampai ke sana. Oh. Itu baru wacana. Nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Sampai bubar gerak pun juga nggak ada sampai ke sana. Berarti nggak punya sejarah bikin PKB ya? Nggak ada. Oh. Karena terlalu progresif, Bay. Maksud gua, ya itu tadi, politik panglima itu yang dipakai di FN juga kan gitu. Nggak ada. Itu yang sebenarnya. Jadi yang kasarnya kalau menurut gua itu dibilang receh-receh gitu kan dikerjain. Saya kan berkali-kali ngomong sama dia. Ini serikat buruh kita ini kan harusnya sudah ngomongin tentang PKB. Ada pelatihan-pelatihan PKB. Yang ada kalau bikin pelatihan ya paralegal, urpol gitu kan. Ya. Kan kayak gitu. Padahal serikat buruh harusnya jangan pernah malu misalnya kita bikin pelatihan mengundang Deknaker. Caranya bagaimana? Ngundang serikat buruh yang lain, serikat buruh yang sudah lama ya. Apapun misalnya SPSI. SPSI itu kan serikat buruh lama, serikat buruh Orde Baru diuntungkan sama zaman Orde Baru. Tapi mereka sudah tahu gitu loh bagaimana membuat PKB gitu kan. Kalau saya secara individu saya belajar. Tapi begitu saya kembali ke organisasi saya sendiri kan nggak ada. Kayak gitu. Ya sayang ya sebagai orang yang ikut membesarkan FNBBI ya sayang ketika FNBBI tinggal nama. Bahkan saya juga nggak tahu sekarang di Tasari masih disebut belum, masih disebut nggak sama orang yang sekarang masih peduli dengan gerakan mantan ketua umum FNBBI kan saya juga nggak tahu. Karena saya juga beberapa kali baca juga nggak ada. Bahkan mungkin Amnesty Internasional itu belum nggak nyebut lagi kan? Atau saya nggak ngerti gitu kan? Ditelan sejarah. Iya, bahkan saya kadang iri loh dengan serikat-serikat buruh yang sekarang ada ya. Kayak misalnya Kasbi, itu sekarang kan sudah mulai ya ikut pertemuan di internasional, di Jenewa gitu kan. Ya itu serikat buruh memang seperti itu. Harusnya itu yang dilakukan. Iya kan? Padahal dulu kan kalau FNPB itu terbuka lebar. Terbuka lebar, undangan-undangan internasional kan banyak. Banyak itu kan. Tapi kan yang serikat buruhnya sendiri nggak dikasih kesempatan.
Atau saya nggak tahu apakah memang selain Dita nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau apa. Kan ada translating kan? Iya. Ada translating. Tanya Katy waktu itu. Enggak dong, HI-nya itu Bukati mana kemarin sore. Dulu kan Romawati Sinaga, terus Rusi kan. Oh. Kongres pertama kan Romawati Sinaga ya, itu HI-nya. Terus Oh kongres iya. kedua ada si Rusi, HI-nya ada 2 kan, Hmm. ada ketua ada wakil. Ada HI 1, HI 2. Kayak gitu. Begitu. Ya saya sih enggak, ya saya yakin ya teman-teman saya pun yang sekarang sudah nggak di FNBI, bahkan baik yang sekarang masih di Serikat Buruh maupun yang sudah tidak di Serikat Buruh, saya yakin cara berpikirnya seperti saya. Kayak gitu. Tapi saya juga nggak mau kalau teman-teman juga jadi kecewa gitu kan. Itu kan bagian dari perjalanan Iya. kita ya. Pelajaran, Ben. Pelajaran bahwa intinya saya mengenal pergerakan, mengenal politik juga ya dari situ gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Iya, betul. Buat saya itu nggak ada yang sia-sia. Walaupun ya teman-teman ya terutama Dita ya yang secara ini ya dia sudah bergabung dengan partai. Apalagi sekarang komisaris gitu kan. Tapi saya juga belum dengar misalnya Dita di partai ngomongin tentang serikat buruh gitu kan. Bahkan di saat hidup nakal pun kan Dita juga nggak ngomong ya pasti kamu ya harus ngomong seperti ini. Apa yang maunya pemerintah gitu kan. Sama dengan teman-teman yang lain sekarang pun di pemerintah gitu kan. Ya kamu harus ngomong seperti ini, nggak peduli kamu membabat temanmu juga di sana gitu, nggak peduli kan. Yang penting kalau saya kasih jabatan ya kamu untuk seperti ini gitu kan. Misalnya kayak kasus Biji Tukul, ya kan, nanti Bani gitu kan, itu kan menyedihkan kan. Ya. Walaupun kita nggak akan bahas ya, tapi kan menyedihkan. Itu pasti kan sambung menambung. Sebagai orang yang pernah hidup di zaman itu, saya pun juga pasti akan berpikiran ngomong akan ke sana gitu kan, walaupun kita nggak bahas gitu. Tapi kan sedih aja gitu loh. Itu sampai kapan, Mbak, di FN? Saya kalau nggak salah itu 2000-an ya, lupa saya persisnya. Tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Pokoknya saya begitu keluar dari FN itu saya bentuk Federasi Serikat Buruh Indonesia yang menjadi cikal bakal beberapa serikat buruh saat itu kan itu menjadi Kongres Kasbi kan. Membentuk Konfederasi Serikat Buruh Indonesia itu kan Kongres Kasbi pertama. Nah setelah itu sebentar sebelum ke Kasbi itu ada pembentukan Perhimpunan Demokratik Sosialis. PDS. Nah, ya, Moy ada di sana. Tapi saya nggak bergabung. Oh, tidak di PDS. Saya tidak di PDS. Kenapa ada di deklarasi PDS? Ya karena diundang teman-teman. Nah itu teman-teman saya kok. Oh, berarti nggak gabung, maksudnya nggak gabung. Saya Datang sebagai dukungan aja. jadi sebenarnya saya datang itu terlambat. Ya secara dukungan aja. Saya masih sih kan dekat. Oh, sih PDS. Sisi pendek. Kan saya dekat sama Sisi. Kan di PRD kan saya satu kolektif kan. Yang di bawah sana gitu loh. Satu kolektif. Ya sebenarnya sih saya sih tidak pernah saat itu ya saya berpikir saya tidak pernah cuman kan gini loh sebagai organisasi atas ya PRD itu selalu gegap ketika ada kader-kader yang tiba-tiba mecah gitu loh, bukan menjadi bahan evaluasi tapi di backlist tuh teman-teman itu Kristalisasi, Mbak, katanya. kristalisasi apa? Kenapa mau pecah? Siapa? Iya, itu tadi kan dibilang
tidak ada evaluasi dari PRD ketika ada teman-teman yang pecah. Nah, maksudnya kenapa sampai ada perpecahannya? Ya menurut teman-teman yang memang memecah dari PRD sendiri itu kan memang sudah tidak sepakat kan dengan kebijakan-kebijakan di partai itu sendiri. Kan biasa sekarang tuh partai kan juga pada pecah, kan nggak ada masalah kan. Justru harusnya kan kalau mau legowo, ya ayo kita bersama gitu kan misalnya kayak saya sama Dita secara pribadi saya bilang, Dita, kita sekarang sudah berbeda, kamu di FNPBI, saya sudah keluar dari FNB. Kita akan buktikan nanti di lapangan. Siapa yang akan bertahan? Itu saya ngomong seperti itu. Tapi kan saya buktikan bahwa saya mampu membuat serikat buruh. Iya kan? Tapi pasca saya tinggalkan FNPBI kan nggak bisa ngapa-ngapain. FNPBI nggak ada lagi pengorganisiran. Mau cerita nggak? Cerita apaan? Kenapa nggak di FNPBI lagi? Ya di saat itu kan karena saya sebenarnya kan tadinya itu awal mulanya kan memang mau membuat serikat buruh ya keluar ya. Tapi jujur dari awal pun kan saya tidak pernah tahu rencana itu. Bahwa Pato, Nano, Pur gitu kan, Arman membentuk itu. Dan itu juga bahkan di saat si Malik mengadu itu kan membocorkan ya sebagai informan kan, sebagai informan gitu yang ditaruh di kelompok saya itu yang dianggap bahwa kita itu kan mencari PBI itu kan mereka Tato dan teman-teman kan memang sudah mempersiapkan. Jadi saya itu kalau menurut pengakuan mereka itu baru sebenarnya seminggu menjelang itu yang saya diajak ngomong memang. Wah kita harus seperti ini. Ya oke, bahkan di saat pemecatan ini sebenarnya nggak dipecat lah ya. Kalau dipecat, FNPBI sendiri kan nggak gentleman memecat kadernya. Sekarang bagaimana ya? Jadi mereka itu kayak menerapkan di saat mereka itu ya, salah satunya Dita itu kan ditangkap di zaman Orde Baru itu kan tanpa diadili kan. Ya. Jadi sama. Dia terapkan ke saya dan teman-teman yang lain kan, kalau toh kita punya kesalahan misalnya, kan harus diadili dulu kan, dipanggil gitu kan. Ya itu yang saya bilang, manajerialnya itu nol. Oh, berarti nggak tanpa proses itu? Enggak. Dalam posisi saya dan teman-teman tuh masih ngisi pertemuan di Matahari itu di Citraland. Tiba-tiba surat pemecatan diedarkan kemana-mana. Itu maksudnya. Itu kan mengamputasi kan sebenarnya. Dasarnya Pembunuhan karakter. pembunuhan karakter. Tapi Kan di ayatnya harusnya ada dong. ada. Tapi kan itu mereka langgar semua. Dan buktinya seperti itu. Saya sampai detik ini saya pun juga tidak pernah membaca surat pemecatan itu. Bahkan secara itu pun saya nggak pernah mengambil itu. Tapi saya, si Tita telepon saya telepon Tita. Saya bilang, kita akan buktikan. Kita sudah beda baju ya. Tapi Mbak Roy kan orang partai bawah. Ya orang partai, kan saya nggak dipecat dari PRD. Kan sampai detik ini saya masih orang PRD walaupun saya nggak milih PRD. Bukan, maksudnya kok orang partai bawah yang mengendalikan atas kok bisa dibuang sendirian gitu loh. Saya sih nggak merasa terbuang, ya biasa aja. Biasa aja. Ya kan, di saat itu kan yang kita pikirkan kita memang ya sehari-hari kita yang memang mendampingi serikat-serikat buruh tingkat perusahaan ya kita. Jadi begitu kita keluar ya kita boyong. Ya kan? Bahkan mereka sibuk itu kan ke basis-basis tuh. Oh, ngasih pemahaman bahwa si Nano, si Pur, si Wiwin, si Parto, si Mo itu begini. Tapi kan mereka sehari-harinya mau kita. Bahkan ada buruh yang bilang, masa sih mereka kere kayak kita sama mau makan bareng-bareng kok, masa duitnya mana gitu.
Oh, berarti waktu itu pemecatannya dibilang korupsi gitu. Katanya seperti itu. Ya, waktu itu gue juga sempat dengar sih. Karena saya juga dikasih tahu juga sama temen kan kalau saya nggak pernah dapat surat. Dan itu tanda tangan kita kan tanda tangan stempel. Tapi yang saya heran itu sebelum surat itu beredar, ya kurang lebih setengah jam itu Dita WA saya, I miss you Moe. Coba. Kamu di mana Moe? Aku lagi ngisi pertemuan ini di Matahari Citraland. Ya mungkin di saat itu sedang dikonfirmasi gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi lah, tapi memang saat itu kan memang harus mereka perintahnya harus dilakukan kan harus dilakukan. Itu berbarengan nggak sih dengan pemecatan PDS itu? Oh nggak PDS dulu. Oh, PDS dulu. PDS dulu. Oh, bukan mungkin gara-gara lu datang kali Mbak ke acara PDS. Oh enggak dong, jauh dong. Saya tuh datang persis itu enggak. Cuman kan dikabarin ya, kita datang. Tapi terlambat kan datang. Setelah tes itu kan memang sudah selesai. Dan bukan hanya saya doang, banyak orang. Bukan orang yang masih di PND kan juga orang datang. Maka saya nggak akan ngomong ya siapa ada yang datang. Oh, Tapi kan ngomong aja, ntar kan bibip. itu kan teman ya. Gimana sih teman satu gerakan, ya kan? Sama-sama berjuang. Masa ketika dia keluar kita harus musuhin kan nggak ada begitu. Kan baik-baik aja kan. Saya sih tidak pernah ya sekalipun. Ya saya nggak tahu ya kalau saya sih menganggapnya teman-teman itu ya saya karena saya kan bukan tipe orang pendendam ya. Saya tidak ada dendam ya. Saya tidak ada dendam sama sekali. Ketika beberapa teman pun ada rasa dendam begini-gini saya enggak. Pokoknya hidupku itu saat ini saya yang penting saya bisa melakukan hal-hal yang positif untuk sekeliling saya gitu kan. Bermanfaat untuk sekeliling hidup saya gitu kan. Oh, terserah mau hirup pikuk mana. Nah, Bang Wen nggak menggugat keputusan pemecatan itu? Ngapain gugat? Apa sih yang digugat? Nggak ada artinya kok. Buat saya sampah itu pemecatan itu. Nggak ada artinya. Kalau saya nggak ada untuk kok. Oh. Dipecat apapun tidak pecat juga akan bubar kok. Kan terbukti kan? Kan kita ada di dalam itu. Gitu. Kalau terus mekanisme organisasi seperti itu pasti akan tinggal nama, betul kan? Ya ngapain digugat? Nggak penting juga. Orang saya baru mau konferensi pers aja yang lobby banyak kok. Ngelobi supaya apa? Biar nggak konferensi pers. Nanti kalau konferensi pers bagaimana ya gerakannya gitu kan. Oh, ada proses itu juga. Pembungkaman. Di lobby. Oh. Emang anak bawang gua. Gua kan taunya waktu itu mau dipecat. Ngapa? Korupsi katanya. Oh. Gua dengernya gitu, Mbak. Cuman kan ya sebagai orang yang baru masuk di kolektif Jabotabek, gua nggak bakal banyak nanya kan. Oh, gua kenal sekilas doang kan gitu. Kan saya bilang maling teriak maling. Kalau kolektif gua pelantikan kan Boy, Wiwin, itu kolektif gua. Pas Wiwin cabut itu, lah itu gua nggak sempet ketemu sih. Gua mau nanya aslinya, lu ngapa gitu? Ya cuman dengar kabar doang waktu itu ya. Korupsi gitu. Oh, Apanya yang dikorupsi? ya makanya gua nggak tahu ada sempet ada omongan moisme katanya. Makanya kan iya jadi saya itu di situ dibilangnya jadi aktor padahal kan saya itu seminggu menjelang itu ya saya baru dikasih tahu dan bahkan itu si Pur Nano itu sampai ngancam si Malik sampai ngancam si Boy saat itu sama si Domingus sehelai rambut satu moe sampai jatuh gua gak rela di itu. Karena ini kan yang jadi terdulu kan kesannya si moe. Karena saya kan ketuanya waktu itu kan. Jadi kan kesannya begitu. Kayak gitu. Jadi orang yang dianggap sudah itu. Tapi karena ada saya kan juga
menghasilkan uang juga banyak kan organisasi. Ya DDU juga kan kalau nggak salah. Diakuin atau tidak diakuin toh? Ya itu kan biasa, makanya kan saya bilang udahlah maling teriak maling gitu. Nah berarti habis itu bikin serikat buruh baru itu. Federasi Serikat Buruh Indonesia. Itu barengan siapa aja? Ya saya, Parto, Wiwin, Yang dipecat itu? iya. Itu bikin sampai keluar kota? Keluar Jakarta maksudnya? Jabodetabek baik. Pejabat Makanya kan kita bisa federasi tuh, udah langsung federasi. Oh, oke. Karena buat beberapa kota gitu. Iya. Kan beberapa. Jadi kan ini salah satu kelemahan FN kan begitu. Berkas-berkas SK Serikat Buruh tingkat pekerja kan mereka nggak mau tahu. Yang nyimpan kan saya. Wah, kalang kabut dong. Oh. Iya kan? Mereka kan nggak mau tahu. Iya kan? Dengan dasar itu kan saya bisa mendirikan federasi. Iya kan? Dan dengan dasar itu kita juga ngomong dengan teman-teman yang ada SK-nya itu, dia setuju. Bergerak. Gitu kan? Oh. Itu habis itu ngapain? Si serikat buruh itu? Serikat Buruh saya dan teman-teman bentuk tuh Federasi Serikat Buruh Indonesia itu ya kita sama bekerja sama dengan serikat-serikat lokal yang lain kan, yaitu untuk kita mendirikan bersama-sama menjadi KASBI itu. Kongres pertama KASBI. Berarti salah satu basis KASBI itu? Salah satu basis KASBI ya Federasi Serikat Buruh. Di KASBI? Jadi apa? Di Fokus Nasional? Ya sebenarnya kalau di KASBI kalau kita mah ya dewan Buruh? Bukan. Dewan pembina ya sebenarnya ya. Karena kan kalau di KASBI bahasanya lebih halus ya. Dewan pendiri lah kita itu, masuk dewan pendiri. Kayak gitu. Walaupun memang di saat itu saya juga memang nggak mau aktif dulu kan di KASBI gitu ya. Walaupun ikut mendirikan, tapi kan saya juga nggak mau aktif gitu ya. Ya karena ada persoalan keluarga gitu kan. Tapi sebelum KASBI PRP dulu dong? Iya, sebelum KASBI kan sudah ada kelompok diskusi-diskusi PRP. Oh. Ya, PRP itu kan dulu kan ada Simon ya, Monski itu kan, semua Monski. Kamu ikut di PRP? Iya, ikut-ikutan aja. Nah, berarti bikin federasi baru, bikin konfederasi baru, itu harusnya mengkoreksi kesalahan dulu di FNPBI dong. Iya, betul. Diterapkan di situ. Di KASBI. Tapi waktu saya di KASBI, iurannya juga sama aja, belang bentong. Iya, jadi KASBI pertama ya. Oh, Ini saya ngomong KASBI pertama. Di saat itu masih ada Parto gitu kan. Pembangunan KASBI sebenarnya kan cukup bagus ya. Cukup bagus kan sebenarnya. Masif ya. Masih advokasinya bagus, Iya, rapih. Iya, advokasinya bagus. Jadi pengurus-pengurusnya yang tadinya nggak kuliah juga kuliah kan. Sekarang kan udah pada S kan. Karena memang undang-undang industrial sekarang kan Ya, harus SH ya. harus SH. Iya betul. Seperti itu kan. Nah itu makanya kan seperti itu mereka sebenarnya secara pemenuhan hubungan industrial ya pasti sudah penuh itu gitu kan. Dan terlepas dalam perjalanannya ada perpecahan itu kan sebenarnya dinamika aja ya. Itu kan sehat sebenarnya. Iya kan? Nah, tapi kan pecah sebenarnya kalau nggak salah kan pecah pertama ya. Itu yang Sastro ya. Sastro, Anwar Sastro itu kan pertama itu pecah. Itu terus sekarang Parto juga buat KBBI ya, KBBI sama Musrianto gitu kan. Ya dulu kan itu kan pentolan-pentolan dikasih bareng kita semua gitu. Termasuk Anwar Sastro gitu kan. Itu. Nah, perkembangannya sekarang di dalam seperti apa kan saya sudah nggak tahu ya gerakannya seperti apa. Karena memang saya juga memang tidak terlibat gitu kan, tidak terlibat gitu.
tidak terlibat pengelolaan di Kasbi itu sendiri seperti apa. Kan kita sekarang juga bingung mau Kasbi yang mana nih kalau ada orang ngomong Kasbi kan. Ya, Emang ada berapa kasbi? ya enggak, maksudnya kan orang-orangnya Oh, kan iya. kalau dilihat dari tokoh-tokohnya itu kan, oh bukan Kasbi lagi dia gitu kan. Oh udah ganti nama, oh sama juga dulu Kasbi gitu. Nah kalau Kasbi kan kalau nggak sekarang kan ketua umumnya kan si Sunat. Sunar ya, Sunar. Tapi kalau ini masih di situ ya? Kalau saya lihat di posting-postingnya sih masih ada ya, tapi saya nggak tahu posisinya seperti apa gitu. Karena memang saya nggak tahu ya, gerakan buruh yang harus menyelesaikan situasi, apa situasi yang harus memaksa gerakan buruh yang harus seperti sekarang ini gitu kan. Sebenarnya kan kalau serikat buruh intinya itu dia yang harus dibenahi itu manajerial organisasi itu aja dulu. Berkaca dengan serikat-serikat buruh tua yang lainnya. Iya kan? Mereka kuat kan? Mereka kuat. Saya kemarin sempat bilang sama Musri, selamat ya Kongres, kalau ditawarin ke istana jangan mau ya. Saya sempat bilang KPBI. Bukan KBBI. Oh, KPBI. KBBI, siap kakak kayak gitu. Ya kita lihat aja lah dalam perjalanan yang depan ya. Tapi apapun sebenarnya kalau toh memang teman-teman memang mau ambil ke sana, karena sebenarnya kan dulu ya waktu zaman saya kan ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu kan memang ada perwakilan serikat buruh yang ada di sana. Karena kita akan membahas kan sebenarnya kan gitu. Mau nggak mau harus seperti itu. Nah tapi kan kalau kasusnya sekarang ini ada yang jadi ini jadi itu. Kalau dulu kan perintah undang-undang. Iya, kalau dulu kan menjalankan undang-undang. Kalau sekarang perintahnya saya nggak tahu gitu kan. Iya kan? Iya. Orang bukan buruh ngomong buruh. Sebenarnya kan bukan buruh tapi cari makan di buruh gitu kan. Iya kan? Iya, iya. Kan dulu cita-cita organisasi FNPBI itu kan yang jadi pimpinan harus yang berasal dari buruh gitu kan. Iya. Gitu kan? Seperti itu. Tapi kan nggak tercapai cita-cita itu. Kayak gitu sebenarnya. Karena ya buruh itu sendiri itu yang harus memimpin dirinya sendiri gitu kan. Sekarang kan mau partai buruh pun juga kan nggak laku juga kan buat serikat buruh kan. Nggak laku juga. Itu mau mengatasnamakan partai buruh ke partai pekerja pun kan nggak laku saat ini. Harus dilihat perjuangannya langsung. Mau tokoh sebesar apapun. Apakah itu artinya buruh semakin jauh dari politik? Sebenarnya enggak ya, kalau ngomong jauh sih enggak. Tapi mungkin nanti kedepannya juga buruh akan membentuk dirinya sendiri ya sebagai serikat buruh bahwa saya sih pengen nih, saya cuma berkhayal nih. Mudah-mudahan ke depan serikat buruh ini aku nggak mau sekarang ternyata pimpinan-pimpinan buruh pada semua ke pemerintahan. Kita mendingan memimpin dirinya sendiri gitu kan, dengan aturan yang sudah ada, mereka bergerak lebih besar lagi dan dia nanti kedepannya akan memimpin, mengambil kebijakan sendiri. Tapi sekarang banyak PHK, Mbak. Buruhnya jadi nggak ojek. Kan lapangan pekerjaan ini kan yang didemukan sama pemerintah Prabowo itu kan ya sebenarnya salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya program MBG ini kan apapun pokoknya MBG harus terjalan gitu kan. Jadi MBG itu kalau awalnya dibahas dengan baik ya caranya seperti apa. Datang ke sekolah, kebutuhannya apa sih sebenarnya di sekolah? Iya enggak? Apa sih kebutuhan pemenuhan gizinya apa? Nah, tiba-tiba ini dibangun ya SPPG di mana-mana gitu ya, di mana-mana dibangun. Tapi konsepnya itu nggak jelas gitu kan. Ya misalnya MBG yang terjadi selama ini, masa kalau saya jujur ya di sekolah anak saya memang sekarang ada MBG, tapi anak saya kan termasuk yang susah
makan deh. Jadi saya setiap hari pun juga memang kalau di sekolah anak saya itu kan wajib membawa bekal Oh, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau memang MBG-nya dan sekolah juga memberi kebebasan, yang mau ambil MBG silakan, yang mau tidak ambil MBG silakan, ada angket gitu kan, kayak gitu. Nah, cuman kan kita nggak boleh nih kita berdiam diri nih gitu kan. Setelah kemarin ketua BGN-nya ditangkap kan, nah cuman kan negara ini tidak mau dievaluasi nih tentang MBG nih. Intinya pokoknya ketika lansia, balita, anak sekolah mendapat satu pemberian MBG kan, pemerintah seakan-akan bilang begini, ini loh, negara sekarang sedang mensejahterakan rakyatnya lewat seompren MBG gitu, ya kan? oke. Kayak gitu. Nah, padahal kalau seandainya MBG itu diolah dengan baik, bekerja sama dengan sekolah ya, apa sih kebutuhannya sekolah ini? Gitu kan? Ya sekarang kalau sekolah-sekolah elit mana mau menerima MBG? Ya, itu yang kemarin dia bilang, orang yang jatah makannya 20.000, 30.000, lu paksa harus 10.000. Ya nggak bisa lah. Sekolah-sekolah elit itu orang tiap hari aja MBG apa bekalnya juga lebih dari 20.000. Ya iya. Yang gizinya lebih tinggi disuruh turun. Iya, isinya lebih tinggi disuruh turun. Hanya gara-gara ada MBG yang penting nih, MBG ini laku nih di sini gitu kan. Padahal bukan kemakan kok. Kalau di sekolah anak saya banyak yang kemakan. Kan itu dibuang kan, dibuang-buang sia-sia. Nah ini kalau masalah MBG. Nah terus kalau ngomong lapangan pekerjaan, ya orang tukang cuci, tukang masak aja gajinya kecil kok, paling 2 juta kok lapangan pekerjaan. Itu kan diambil terpaksa karena nggak punya pekerjaan sebenarnya. Ya, Iya kan? bertahan hidup. Iya, tapi kan pemerintah nggak mau dikritik kan? Pemerintah nggak mau dikritik. Itu juga masalah tuh. Cara pemerintah menyikapi kritik itu buruk ya. Dan itu malah diamplifikasi sama aktivis-aktivis yang ada di dalam. Cara merespon kritiknya malah jadi ikut cara pemerintah. Iya. Nah itu yang saya tadi bilang bahwa aktivis yang harusnya dulu pernah berjuang di luar, ketika masuk ke dalam kan harusnya dia membongkar gitu loh. Kebijakan pemerintah yang nggak bener, dia kasih masukan, oh ini nggak bener begini-gini, bla 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 gitu kan. Ini harus seperti ini gitu kan. Mau itu yang di Kemensos kayak, mau itu yang di mana gitu kan, di instansi pemerintah gitu, dia harus rubah dengan sesuai dengan instansinya masing-masing gitu kan. Tapi kan enggak sekarang, yang penting ya lo sekarang harus ngomong begitu ya begitu, nggak peduli nih, gua bodo amat mau dibenci sama teman-teman di luar gitu kan. Yang penting sekarang gue punya jabatan, gue hidup enak gitu kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, harusnya sih teman-teman yang sudah ke pemerintahan merubah dari dalam ya. Teman-teman yang di luar masih mau bergerak di luar ya hargain itu kan. Mereka merubah dari dalam, kita ngasih masukan dari luar. Kan harusnya begitu. Iya, iya. Iya kan? Kita masukan dari luar. Mereka, nah kita ibaratnya jadi musuh. Makanya kan saya bilang, musuh asing ngomong teman sendiri udah jadi musuh. Ngomong asing apaan itu kan nggak ada gitu. Bahkan saya jadi keinget ya, ada seorang teman, jadi dia membela MBG mati-matian, mau ada kritik apapun yang penting dia bilang ngomong MBG, yang penting anak saya tertolong dengan makan MBG, sampai kita bilang oh berarti sebelum ada MBG kamu nggak kasih makan dong itu anaknya gitu. Ya pokoknya intinya MBG nomor 1, MBG yang penting MBG kata bergabung, nggak mau tahu gitu. Itu kan doktrin ya, itu doktrin menjadi orang fanatiknya luar biasa. Sama ketika dulu saya belajar RD nggak kan? Itu sebenarnya doktrin kan luar biasa. Doktrin di gerakan dulu kan, di gerakan saya, di gerakan dulu kita sama-sama satu buku kan seperti itu. Kamu berjuang. Ngomong kolektivitas,
kita kolektif, kita hidup bersama, susah senang kita bersama, kolektif kita bangun. Tapi enggak, saya makan tempe sama Indomie, ada yang makan di kafe, kan kayak gitu. Itu kan ajaran kolektivitas itu kan enggak ada. Ada kesenjangan dari kolektivitas itu sendiri gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kan makanya. Tapi saya nggak mau kebawa ke sana lah ya, itu masa lalu lah ya, sebenarnya udah nggak ada masalah buat saya gitu. Tapi kan masih banyak juga teman-teman saya yang masih ingat itu gitu, yang itu tidak hilang dari memori tadi gitu. Ya itu kalau yang saya lihat kan yang makanya susah ya memang. Organisasi biasanya kebanyakan, nggak mungkin organisasi makanya enak, kecuali ya dikasih warga, dikasih basis ya. Karena kan memang udah kayak nabi dulu kita. Iya loh. Nggak punya kerjaan buat hidup sendiri ya. Isinya cuma ngisi diskusi, mimpin aksi, ya. Ya kalau mahasiswa masih dapat duit dari emaknya. Yang kalau kayak yang guru, Setelah di PHK, uangnya udah nggak ada. Bukan di PHK ya, dipecat kan nggak mendapatkan haknya gitu. udah kayak nabi loh. Jadi kan sebenarnya sih sedih ya dalam perjalanan itu, karena ada teman sakit pun kan saya juga sampai mencari-cari orang yang bisa ngobatnya, penyaling ke rumah sakit, sementara sakitnya udah kritis. Waktu itu belum kayak sekarang, kalau sekarang ada BPJS. Iya, dulu kan belum ada BPJS. Ya saya tuh mau nggak mau kan saya juga harus mencari itu. Tapi akhirnya kan tertolong dulu juga kawan itu kan, karena TBC ini sudah aktif, akhirnya ada yang masih bantuan, masuk karamus gitu kan, bisa terapi gitu. Nah hal-hal itu, tapi kan bagaimana dengan teman-teman yang sudah nggak ada kan, sudah meninggal gitu kan, kasihan gitu kan. Kayak karena nggak makan, sakit gitu kan, lambung kan, ada kan beberapa kawan gitu. Ada banyak. Misalnya kita menang lah kawan temu ya di kampus itu nano itu yang lalu sisi bisa ketemu lagi kan kasihan gitu. Nah hal-hal itu ya, tapi saya nggak tahu kalau misalnya mereka juga menganggapan kayak itu bagian dari perjuangan, saya nggak tahu ya. Tapi kan ya artinya ya bagian dari perjuangan, tapi kan gagal kan, tidak mampu melindungi para organisasi yang ada kan, yang sudah mati-matian membesarkan organisasi itu sih sebenarnya. Ya bahan evaluasi sih. Iya. Maksudnya ya kalaupun ada organisasi sejenis ke depan ya, kader di bawahnya gantian lah. Iya, makanya kan sekarang sebenarnya anak-anak muda yang masih usia Di bawah 30 lah. iya, atau dari sekolah-sekolah itu memang bagus lah kalau misalnya dia untuk berpikir secara kritis. Itu memang harus seperti itu. Ya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk kembali ada gerakan yang seperti gerakan reformasi 98 itu kan butuh waktu. Yeah. Kayak misalnya gerakan Agustus tahun lalu ya, itu kan cukup besar sebenarnya. Tapi kan hasilnya ya begitu. Bahkan kalau kita melihat data di IPOHI kan ada sekitar kurang lebih 700 orang yang hilang maupun yang dipenjara kan sampai saat ini. Itu kan karena memang gerakan tidak terbina. Nah, ini yang harus di notice sama anak-anak muda. Kenapa isu penangkapan Agustus yang panjang sampai hari ini, ditangkap, dipenjara dan hilang, tidak ada gaungnya karena kalian tidak punya organisasi kepeloporan. Kalau ada organisasi kepeloporan yang memimpin isu itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, isunya akan terjaga terus. Nah ini kan nggak ada nih. Harapannya kan cuma sama influencer itu kan. Kalau influencer sakit, meriang, dia diam di rumahnya, nggak ngomong, ya nggak ada, isunya nggak naik. Dan sampai hari ini kan influencer itu nggak nongol. Ya masalahnya kan nggak bisa advokasi langsung. Bukan, ceritanya ngomong. Kalau nggak bisa advokasi dia ngomong. Advokasi kan ada yang lain, kan ada YLBHI, ada LBH, tapi influencer itu setiap hari ngomong tidak berhenti soal penangkapan, soal orang Agustus itu yang hilang.
Dan maksud gua walaupun ngomong kan, kalau nggak ada organisasi yang kasar bertanggung jawab, Iya, maksudnya itu kan harapan kita, tapi kan karena nggak ada, karena sekarang tumpuannya cuma sama influencer, nah influencernya ini yang dulu mendorong itu harusnya punya tanggung jawab moral, etik, politik. Dia ngomong terus, karena dia ada jadi bagian di dalam gerakan itu. Agustus kemarin. Ya, maksud gua anak-anak muda itu belajar ke sana, belajar dari kesalahan generasi-generasi sebelumnya. Iya, makanya kan, karena kebetulan saya belum lama ini saya menjadi narasumber di salah satu sekolah yang cukup boleh juga. ya itu dari bagus ya proses Diskusi apa, Pak? eh, tentang itu diskusi kritis tentang reformasi 98 di sekolah sekolah ya Yang di bikin? iya sekolah Keren juga sekolah. Kebetulan saya jadi narasumbernya itu kan jadi ini bagus ya dan saya waktu awal dihubungin pun saya juga sempat yang tadinya saya sudah gak peduli sebenarnya dengan gerakan ini ya tapi saya menjadi excited ketika saya dibangunkan wah ini anak sekolah loh yang mereka itu tidak tahu ya di saat gerakan reformasi 98 itu bahkan mereka belum lahir ya Iya. itu mereka tersaring dengan sukarela menjadi seorang kader melalui tes gitu di sekolah itu dia mau berpikiran kritis gitu Ya. dan sekolah itu mau ketika dia sudah selesai sekolah mereka jangan menjadi orang yang diam ketika negara yang tidak baik-baik aja gitu ini kan luar biasa buat saya ini luar biasa gitu loh dan saya menjadi manusia yang sangat beruntung saya diminta untuk ngomong di situ gitu loh berbagi pengalaman gitu itu kan luar biasa gitu buat saya dan saya menjadi terasa tersupport saya jadi ingat zaman perjuangan dulu kan kayak gitu loh itu nah ini anak-anak seperti ini kan harus dijaga gitu nah kita kalau nggak melalui itu kayaknya sulit ya sulit akan terjadi gerakan seperti 98 kayak gitu karena kita kan gerakan 98 itu sebelum itu kan memang ada yang memimpin kan gerakan 98 itu kan sebenarnya boomnya itu kan memang ada yang memimpin kan yaitu teman-teman kita sebenarnya gitu tapi karena kita bergerak dari akar rumput jadi kita tidak pernah panik ketika pimpinan-pimpinannya juga masuk penjara kan itu kan. Iya. Nah itu yang sebenarnya tidak didapatkan untuk gerakan ini. Contoh misalnya gerakan Agustus tahun lalu ya. Itu kan tidak ada gitu loh. Jadi gerakan yang tidak terpimpin. Nah sekarang kalau mengandalkan influencer, ya ampun. Kalau kita media lah ya. Media mana sekarang yang belum dibeli? Ya kan? Paling seminggu udah selesai. Ya. Rame seminggu setelah itu kan udah Jangan harus balik juga dulu ya. harus baca dibeli ya kan Sama berbayar. jangan dibeli harus balik gitu kan nah coba iya kan nah ini harus ya anak-anak muda itu harus mau minta pendapat dengan orang-orang tua gitu kan pengalaman iya kan sharing pengalaman gitu kan karena itu bagus gitu ya cuman kan tidak semua sekolah itu tapi saya sih apresiasi banget Iya. apresiasi luar biasa itu sekolah elit gitu kan sekolah elit yang secara finansial pun nggak butuh lagi gitu kan Selesai udah ya. ya. Kebutuhan dasarnya udah selesai. Iya. Ya kan Iya. kan itu luar biasa gitu kan buat saya Memang harus ekonomi dulu kali selesai baru kritis ya. ya Ya kan buat duit kecil. Kalau dulu kan kita susah kritis ya. ya sekarang ada anak muda yang misalnya baru kritis sedikit aja diundang gitu kan jadi topeng itu banyak ya misalnya
Ya itu. Karena memang benar, saya sih setuju ya bahwa gerakan sekarang ini harus mulai tertib, harus kembali ke akar rumput. Salah satunya apa? Begitu buruh menguasai, bayangkan ya ketika buruh menghentikan alat produksi ya, itu kan cita-cita saya dulu gitu kan. Ya kan kita nggak boleh menyampaikan kan. Betul. Gerakan 98 itu kan salah satunya jutaan buruh itu kan berhenti gitu kan. Karena dia menguasai alat produksi kan. Ya. Itu kan terdampak jelas itu ke negara gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau mahasiswa kan menjadi pelopor. Tapi kalau buruh itu tetap dia memegang kendali gitu kan. Ketika alat produksi berhenti, negara kerepotan Ya kan juga. kita pernah alami, nggak usah yang se-Indonesia, satu pabrik berhenti aja teolog. Kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya. Nah ini aktivis-aktivis buruh juga sekarang kan harus sudah mulai kembali berpikir seperti itu kan. Gitu. Apalagi sekarang kan ada outsourcing gitu kan yang nggak selesai gitu kan. Dari 2002 ya Pak. Gitu kan. Ya buat ya untuk generasi muda yang kayak misalnya anak saya mau cari kerja. Misalnya kan anak-anak sekarang udah mau mencari kerja itu kan melamar aja di perusahaan itu susah. Kalau nggak ada koneksi Kalau susah. nggak ada koneksi susah. Terus kalau toh diterima juga itu kan bukan menjadi buruh tetap kan? Ya. Kontrak selamanya. Oh nggak selama haknya nggak didapetin. Betul. Itu sebenarnya. Nah, yang seperti ini kan ini menjadi PR aktivis dan gerakan buruh ya, serikat buruh yang ada sebenarnya bersatu. Ya harusnya sih serikat buruh bersatu ya, bersatu untuk itu gitu loh. Jadi jangan bersatu untuk mendapatkan kue-kue itu, jangan, tapi bersatu untuk merubah undang-undang yang memang merugikan buruh. Harusnya kan seperti itu. Mungkin nggak mereka itu bersatu? Kalau untuk saat ini sih, untuk pimpinannya ya bersatunya ya mendapatkan kue-kue, tapi bukan tidak mungkin ya, para anggotanya juga nih mereka nanti akan melakukan perlawanan sendiri gitu kan. Kalau misalnya pimpinannya udah nggak bisa udah nggak bisa diikuti cara berpikirnya, kan dulu kan bisa marah sendiri gitu kan. Kita harus bergerak sendiri kan, buruhnya kan. Kita nggak bisa lagi nih ngikut pimpinannya kalau pimpinannya seperti ini. Ya itu kan harapan kan. Itu harapan. Makanya harus ada serikat-serikat buruh yang memang tetap berpikiran kritis gitu. Kritis tapi manajerial buruh organisasinya harus kuat. Jangan hanya modal kritis aja. Zaman dulu saya di FNPBI kan modalnya kritis, kemudian kritis gitu kan. Gitu. Itu kan perjalanan serikat buruh yang saya yakin kayak misalnya Boeing di KPBBI kan itu iuran anggota aja sebulan tuh besar sekali. Kalau saya sempat dengar kalau nggak salah itu sekitar berapa ratus juta pokoknya itu. Itu kan bisa menghidupi kan? Iya. Bangunan usaha lah. Iya, bisa menghidupi orang-orang yang memang fokus kan ngurusin mereka gitu loh. Di sekretariat, bisa sewa sekretariat, nggak perlu minta-minta ke orang lain kan seperti itu. Iya. Nah serikat buruh harusnya seperti itu. Dan yang lainnya pun yang belum melakukan itu harus seperti itu. Jadi mereka kuat secara mandiri gitu kan. Ini saya bayar iuran, tapi saya didamping, saya ketika ada masalah didampingin kan kayak gitu. Ada imbal balik, hak dan kewajiban gitu kan. Iya. Jangan kewajibannya terus, haknya nggak didapatkan. Iya. Kan kalau ya 98 lah itu dulu kan ekspresi banyak dipecah sama serikat buruh lain, munculnya serikat buruh lain kan memang buruh itu hanya diminta Iuran doang. pun kewajibannya terus tapi hak buruhnya nggak dikasih kan. Ketika ada PHK apa hak secara normatif aja yang sudah diatur undang-undang dilanggar sama perusahaan mereka diem. Ya kan akhirnya begitu 98 lah saya juga pengen dong serikat buruh yang berubah wajah baru gitu kan. Tapi berarti ini ya, saling melengkapi lah ya. Maksud gua
tes PSI sebelum 98 kan begitu. Pas jadi FNPBI haknya dipenuhin, kewajibannya kagak. Iya, ya karena sebenarnya terlalu singkat ya. FNPBI itu hidup terlalu singkat, ya kan? Begitu berdiri, nggak lama udah nggak ada lagi, gitu kan? Di 2003 udah Udah lama. bodek lah ya. Ya, Ya benderanya doang kan. iya. Ya beneran, tapi beberapa orang doang. Iya. Kecil bang. Kan kalau ngomong kalangan serikat buruh nggak punya perwakilan di tempat kerja kan itu bukan serikat buruh dong. Ya. Kalau serikat buruh berdiri itu harus punya anggota yang ada di pabrik atau di sektor lain, sudah terbentuk serikat buruh, sudah legal, sudah didaftarkan tanda penampil. Kan itu baru bisa dibilang serikat buruh, gitu kan. Nah, kalau cuma nama doang kan ya sulit gitu kan, sulit. Nah, saya sih berharap teman-teman yang memang masih fokus di serikat buruh ya itu harus dikuatkan dulu secara manajerial, harus apa-apa dulu yang dipersiapkan. Gampang kok kalau sudah besar, sudah solid, sudah punya uang sendiri, waktunya demo, ada kebijakan pemerintah yang nggak mengikat, keluar gitu kan, keluar perusahaan Iya. menuntut gitu kan, itu kan gampang sebenarnya. Itu kan serikat buruh izin perusahaan kan, ini ada undang-undang kebijakan dari pemerintah yang dampaknya yang merugikan serikat buruh dan para anggotanya, kita akan keluar. Biasanya diakalin kan yang libur, yang yang shift malam aksi, biasanya kan iya, begitu. seperti itu kan teknis ya. Iya, teknisnya biasanya. Tapi kalau nggak kuat ya nggak bisa. Ya kalau nggak kuat bagian position sama perusahaan ya. Iya, Nggak bisa. Nggak punya posisi tawar dengan perusahaan ya nggak bisa. Iya. Nggak bisa yang ada baru ngomong begitu, yaudah kamu besok nggak usah masuk. Kamu masih betah nggak? Kamu masih mau kerja nggak kan begitu ya? Banyak kok yang ngantri mau kerja di sini. Banyak, kamu keluar satu yang antri udah ratusan. Iya. Pasti begitu tuh kata-kata. Kan pengusaha sekarang kan senjatanya itu. Tapi dengan adanya kontrak outsourcing itu buruh dibuat tidak nyaman. Selama bekerja ini kan tegang ya. Aduh, saya takut punya kesalahan, saya takut. Oh, iya. Pada akhirnya kebijakan apapun di perusahaan dia udah nggak peduli gitu kan. Nah, serikat buruh harus masuk melalui penyadaran itu. Karena anak-anak muda begitu masuk kontrak ini. Generasi anak-anak kita kan begitu kan. Iya. Begitu masuk kontrak gitu kan. Kontrak. Kalau nggak mau ini ya mau nggak mau ya harus punya bisnis tuh. Punya bisnis. Oh iya, Kang Ojek, Mbak. Solusinya mereka sekarang juga begitu, hampir sama. Ya, anak saya juga punya pivot. Karena melamar kerjaan belum 18 tahun, Oh iya. nggak diterima gitu kan. Kata-kata alumninya juga bilang, nunggu kamu 18 tahun dulu, lagian kamu masih umur berapa dulu kamu masuk sekolah. Lulus SMK belum 18 tahun. Oh, Terlalu cepat masuk sekolah. belum sempat kuliah berarti. Tapi udah dapat sih. Oh. Tapi kan kuliah masih nanti. Dan ini nungguin itu, ya memang mau kuliah sambil kerja. Oh. Itu wajib lah, anak-anak sekarang tuh emang harus bekerja. Biar dia tahu bagaimana gitu kan. Apalagi situasi sekarang seperti ini. Tapi ya kuliah utama. Ya. Setuju. Iya. Berarti kalau gitu dari tadi obrolan Mbak Moy itu tokoh-tokoh gerakan buruh yang ada di kekuasaan nggak akan juga bawa aspirasi gerakan buruh. Kalau yang saya lihat saat ini sih enggak atau belum. Nggak atau Karena baru diangkat udah nyanjung-nyanjung. Kan bingung kan? Ini Prabowo itu orangnya hebat loh, sehari bisa baca buku berapa buku gitu. Iya kan? Nah itu kan tanda-tanda wah nggak benar gitu kan. Tapi saya masih tetap berharap lah ya. Walaupun harapannya itu nggak tahu ya, nanti itu tapi saya masih
berharap mudah-mudahan. Tapi kalau untuk melihat saat ini sih, ya belum tahu. Sekarang aktif di mana, Mbak? Saya nggak aktif di mana-mana. Oh, Ya saya berarti- sekarang di gereja, terus udah kayak gitu saya di koperasi ya, saya jadi kumpul kan di koperasi komit pintu air, itu yang kantor pusatnya di Momere Flores sana, Oh, umurnya sudah 31 tahun. bukan KDMP bukan? Bukan, kami koperasi terbesar di Indonesia. Oh. Jadi per Mei kemarin anggota kami di Indonesia itu sudah 550 anggota, 550.000 anggota Wow. dari 87 kantor cabang. Nah, datang Kampung Sawah ini adalah tahun ketiga. Kami sudah mempunyai anggota 2.600 dan kami sudah membuka unit 2. Satu di Palembang, satu di Bandung. Itu koperasi apaan sih? Itu koperasi simpan pinjam. Oh. Kami berdiri tahun 95. Dan kami koperasi tersehat. Karena kami juga kemarin diminta sama mewakili negara ke Filipina, undangan koperasi. Apalagi Pak? Udah. Enggak. Dan Pak Mbak Mai mau nambahin apa? Apa yang saya tambahin? Kayaknya udah diomongin semua ya. Ya bahwa gerakan saat ini memang harus kembali ke akar rumput. Kalau kita tidak kembali ke akar rumput ya gerakan ini ya hanya sebentar meletus, setelah itu panas. Kayak gitu kan. Sekarang kan hangat nih. Beberapa hari kan Ya. mahasiswa demo ya, tapi saya nggak tahu nih. Misalnya besok masih ada demo lagi nggak, misalnya begitu kan. Kan kita belum tahu kan. Karena kalau dilihat kan emang benar nggak ada kepemimpinan. Ya. Iya kan. Ini kan persis zaman mau 98 itu kan mahasiswa juga masih terpecah-pecah ya. Cuma kan di saat itu ada yang mimpin ya. Jadi menjadi gungnya itu di 98. Nah, bisa nggak gerakan mahasiswa sekarang untuk gungnya seperti 98? Ya kan? Tapi kalau mahasiswa masih bergerak sendiri ya nggak bisa. Semua elemen rakyat lah harus. Semua elemen rakyat harus terlibat seperti di gerakan reformasi 98 itu. Jangan sampai nanti menang dicuri lagi. Nanti yang nyurinya nih yang kita kenal. Yang kita ajarin kita ajarin udah pintar udah gitu kan ya, tapi setiap masa kan juga ada masanya kan? Oh, iya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Gitu ya masanya. Tapi tetap akan ada seperti ini terus ada ya, entah berapa tahun lagi pasti akan ada. Ya kan katanya Indonesia bubar kan. Nah kalau Indonesia bubar kan kita siap-siap jangan sampai bubar itu. Cita-citanya kan bubar gitu kan, bocor gitu kan. Indonesia bubar, Iya. tentara lagi aja lah. Urusan pasti. Ya kalau tentara kan memang mereka udah siap segala-galanya. Ya tapi kan masa kita akan merelakan tentara yang memimpin kan? Kita kan sudah berhasil membalikan tentara kembali ke barat kan? Ya. Tapi kan sekarang dihidupkan kembali. Ya kemarin kan udah. Nah teman-teman kita nggak berani ngomong itu. Tentara kembali lagi gitu kan? Ikut campur gitu kan? Nah teman-teman kita yang sudah di sana nggak berani ngomong lagi. Udah kamu kembali lagi ke barat gitu kan? Nggak ada yang ngomong gitu. Yang ada menjadi tameng kan? Tameng pemerintah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Harus balik.